Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah maliki yaumiddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Nur Effendi, sahabat asesor, Pak Ahmad, Pak Mutharib, Ibu dan Bapak rahimahullah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kalau kita merasakan kondisi kita, apapun keadaan kita, insya Allah ini lebih baik daripada saudara-saudara kita yang berada di luar sana yang kurang baik. Kalau kita mendengarkan dan kita melihat tayangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, paling tidak kita ikut bersedih lah dan alunkan doa. Kalau kita kemudian cuek, berarti kita tidak bersaudara. Karena sesama Muslim ya. Asli kebenaran itu. Meskipun ada orang yang berpendapat, menteri lagi ya, bahwa Iran itu melanggar HAM dan ngebom Israel. Tapi kalau Israel nggak apa-apa. TNI kita yang mati nggak apa-apa, ini nggak ada hubungannya dengan perang itu resiko biar. Kamu kok jadi menteri gitu loh. Yang mudah-mudahan dapat hidayah. Betul-betul Masya Allah. Sampai malam ya televisi ya tidur bangun gitu terus beritanya tentang itu. Maka kita bersyukur kita masih dalam kondisi aman, nyaman. Lagi yang kena banjir sekian meter, Masya Allah. Maka kita perlu bersyukur. Meskipun kita sebenarnya ditakdirkan oleh Allah itu sebagai makhluk yang hanya bisa berkeluh kesah. Kulikul insanu halu'a. Jadi kalau tidak berkeluh kesah bukan manusia. Kita lihat patung yang pinggir jalan itu, patung-patung polisi itu. Meskipun kehujanan, kepanasan nggak pernah mengeluh. Ya memang bukan manusia. Kalau manusia mesti mengeluh, tapi jangan berlarut-larut. Boleh mengeluh. Ibu-ibu kalau bekerja agak lelah di rumah, masak, menyiapkan apa, nggak usah mengeluh. Apalagi baru saja melayani suaminya, nggak usah ngeluh ya. Kan sudah terjadi gitu. Disyukuri aja. Iya, disyukuri aja. Meskipun mengeluh juga udah gitu. Terlambat. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada Allah. Dengan bersalawat, mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia dan kita bisa bersama-sama di surga nanti. Amin. Kita tidak boleh hanya berharap syafaatnya, tapi bersalawat aja nggak mau. Dan anak-anak kita tanya. Dan satu Pak, saya bangga kemarin saya apresiasi yang lain. Tadi saya bertemu dengan anak-anak. Pertanyaan saya yang mesti insya Allah tidak pernah lupa ketika bertemu dengan anak. Kamu mendoakan guru kamu enggak? Jawabannya iya. Alhamdulillah. Kapan? Setelah selesai sholat. Berarti kita sudah punya invest untuk anak-anak. Kok anak-anak kok bisa begitu? Karena didikan kita. Kalau anak tidak mendoakan gurunya, ya memang nggak mendidik begitu tuh. Itu tolong betul-betul. Dan ini menjadi budaya yang cukup bagus. Jadi anak dari awal dibudayakan untuk mendoakan guru. Selain mendoakan orang tuanya tentunya, gurunya harus selalu didoakan dan tidak berhenti sampai dia ada di sekolah, tapi sampai lulus pun tetap. Jika kita kan juga begitu mendoakan guru-guru kita. Karena kita kan menjadi invest. Ibu dan Bapak saya berbagi nyambung Pak Nur.
Jadi tadi sudah dengan pelakar ya. Yuk, lewat Pak Kamat untuk gimana nanti. Sarpras ya, sarpras. Oke, Bapak mohon hormat ya. Ya dibidik dulu yang sertifikasi itu dulu. Kalau nanti ada juga dulu, karena apa? Insya Allah ketika bersedekah itu, terutama sedekah subuh itu kan, seandainya di sini, kemudian di Pak, dibudayakan di ruangan ini ada kotak amal, Pak itu tidak harus besar Pak. Kalau ibu-ibu punya sisa belanja itu yang itik-itik dulu kan, kalau di tas itu berat ya. Nah, Bapak masukkan 500 insya Allah sebulan sudah bisa karpet 1 insya Allah. Kalau nggak dimulai nggak akan sepakat gitu. Insya Allah kita berjanji tidak boleh Pak. Siap Pak, iya Pak, tidak boleh. Bahwa dengan hormat guru Al-Quran hadisnya itu insya Allah di surat Al-Kahfi 23 ayat itu. Ya, kita nggak boleh berjanji. Bahkan Rasulullah pun nggak boleh berjanji kalau tidak diawali dengan insya Allah gitu. Ya. Kalau siswa sudah diadakan pembiasaan satu sudah kok. Terus untuk apa? Untuk apa? Oh, untuk apa? Iya. Ya, kan betul itu bagus juga. Tapi kan harus yang dekat dulu. Kalau kita kaya raya, kita ada kelebihan kan kita orang tua dulu didulukan. Jangan bersedekah ketika orang tua kita meninggal dunia. Kalau masih hidup bersedekahlah supaya uang itu digunakan bapak ibu kita bersedekah. Saya punya, ya masih ada hubungan saudara agak jauh, seorang dokter perempuan. Jadi dia tiap bulan memberikan ibunya jatah. Bahkan kalau itu dia sampai 30 juta, 50 juta berikan oleh ibunya. Padahal ibunya udah nggak butuh apa-apa, nggak butuh apa-apa. Hanya tinggal sendirian ibunya, bapak udah meninggal. Dan itu pun bersama dengan anaknya, adiknya itu sudah kebutuhan sehari-hari dia tidak butuh apa-apa. Tapi sang anak itu tetap memberikan ke ibunya tiap bulan rutin. Untuk apa? Supaya ibu saya bisa bersedekah. Gitu. Jangan menunggu meninggal. Kalau meninggal nanti diberikan sapi untuk sedekah, agak lambat itu. Nah, sebaiknya ketika kita masih punya orang tua, tidak bermaksud menggurui ya. Tolong dulukan itu. Tidak harus menunggu kaya raya. Wong ibu itu loh. Nah, yang sudah punya anak seperti saya ini sudah punya menantu, sudah punya cucu. Kadang-kadang ibunya kalau sang anak itu memberi, kemudian ibunya ditolaknya, enggak apa-apa untuk kamu. Kalau saya enggak terima, karena apa anak itu akan senang ketika memberi ibunya dan diterima, meskipun nanti dikembalikan ke cucunya gitu loh. Enggak apa-apa diterima. Kalau ibunya, istri saya, kadang-kadang ditolak, saya sudah nggak butuh untuk kamu, nggak apa-apa. Tapi sang anak ingin memberi, karena itu. Kemudian saya sarankan terima, berapapun, ya kan? Nah meskipun nanti oleh mbaknya itu dikembalikan ke cucunya dalam bentuk yang lain. Tapi kan sang anak itu punya pahala karena sudah memberi orang tuanya. Mohon maaf ya, tidak bingungkan ya. Kita juga begitu. Jangan yang punya mertua, punya orang tua di luar kota, jangan berangkatnya ke orang tua bawa roti triplek. Tahu roti triplek kan? Biskuit yang lapis-lapis itu loh Pak. Nah triplek itu lapis-lapis. Bawanya satu triplek, pulangnya semuanya dibawa. Ada ayam dibawa, apa dibawa. Biasanya orang tua semacam itu, biasanya memang. Kemudian kalau jauh, paling tidak bertegur sapa. Sekarang alat komunikasi banyak, ditegur ditanyakan. Karena kadang-kadang orang tua itu tidak butuh yang lain-lain, butuh tegur sapa. Nah, setahu saya yang paling tua di sini saya sudah punya cucu.
Jadi kan cucu lama tidak ke rumah, ada rasa kangen. Kemudian ditelepon, nah itu. Jadi ada komunikasi kan. Ya, mohon yuk dibudayakan. Jadi kalau anaknya sudah bersedekah untuk doa dan baik, nggak apa-apa. Untuk fasilitas masjid dan baik boleh itu. Nah, kita mulai dari guru kita. Insya Allah. Hari ini nanti kita mulai hari ini. Insya Allah hari ini kita mulai. Insya Allah hari ini kita mulai. Insya Allah ya nanti. Insya Allah hari ini kita mulai. Dan Allah sudah berjanji ya. Ketika kita bersedekah kita tidak akan pernah miskin. Karena Allah berjanji itu ya. Apa? Diganti dengan 700 kali bahkan lebih itu ya. Itulah. Sepertinya saya pernah itu baca ayat itu. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kama salihat. Di spars sebentar ya. Ya. Ibu-ibu, Bapak, saya lanjutkan sebenarnya. Mungkin kita akan terlambat berjamaahnya ya. Terus langsung istirahat nanti. Terus penyelesaian administrasi. Jadi panjenengan sudah bisa istirahat. Mohon izin jamaahnya agak lambat ya. Nah, ini sekalian. Mohon izin tanpa bermaksud menggurui. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kama salihabba ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atun. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, infak di jalan Allah, kama salihabba, seperti menanam sebuah biji. Mas, ya, ambatat sab'a sanabil, dan biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atun habba, dan setiap tangkai akan mengeluarkan mi'ah 100 biji. Itu dari Allah, bahkan lebih banyak lagi. Sehingga kalau kita setiap pagi mohon izin ibu, kalau belanja ke pasar beli apa, kemudian ada uang 1000, yang kelitik itu aja atau 500, nanti kalau dibeli kotak dimasukkan, nggak usah dihitung. Kalau 1000, kalau begitu setiap bulan kan 30.000, nggak usah begitu. Nggak usah begitu, pokoknya ada, masukkan, dan pagi-pagi insya Allah kemudian gunakan untuk ini. Nah, saya mengusulkan di antaranya kantor masjid dulu. Kantor masjid dulu ya betul, karena itu kan tempat kita bertemu dengan Allah. Sementara kita pakai pakaian bagus, mengapa di masjid kita tidak bermaksud menggurui Bapak ya. Yuk. Terus lanjut yang lain-lain. Kalau program-program itu kalau gratis, masya Allah, bersyukur. Saya Pak Nur mungkin belum bisa banyak tinggal dengan anak-anak sopan, masya Allah, itu hasil didikan dua Pak tetap lanjut. Terus ke kelas, tadi sudah saya sampaikan pada murid-murid, mengapa kok tidak usul kelas 12 tadi saya masuk di kelas. Kamu kan sekolahnya duduk di bawah, apa nggak diminta dulu? Mengapa kok tidak pakai kasuran kecil Pak? Kalau kita ngaji di masjid kan ada duduknya supaya nggak ada lawan fatwa, itu kan ada bantalan gitu ya. Itu murah kok. Kalau saya akreditasi di SD yang kelas 1, kelas 2 saya sarankan pakai itu Pak. Jangan di kursi kayu, kasihan anaknya. Dan itu berapa sekolah mengubahnya kemudian divideokan ke saya, Pak, sudah alhamdulillah begitu. Nah di sini anak-anak ya ternyata
memang juga dingin Pak anaknya, cuman nggak berani usul saking taatnya pada panjenengan itu. Apa kan kita harus tahu gitu loh. Wong itu setiap hari ya kalau mendengarkan kajian di masjid Pak seminggu sekali misalnya nggak apa-apa. Wong itu setiap hari anak-anak itu bersekolah di situ. Nah terus karena sekolah juga gratis, nah, mengapa kok enggak ibumu yang beli satu-satu bawa? Bisa juga kan itu, insya Allah gitu. Misalnya begitu. Jadi ada perkembangan gitu. Jadi tidak stagnan gitu Pak. Insya Allah digerakkan wali murid insya Allah. Kalau tidak semuanya ya dicari yang mungkin punya kelebihan rezeki. Seperti ketika kita Idul Kurban itu, kan tidak semua kan. Tapi yang kaya-kaya kan di kayak undangan pemberitahuan. Mesti berpartisipasi. Insya Allah. Karena bukan untuk diri kita, untuk kenyamanan mereka dalam pembelajaran. Insya Allah. Terus mau ditutup dulu. Mohon maaf, itu kayak Pak Wajid kalau ada orang menguap nggak ditutup, jadi saya tembak dulu itu. Ya sudah, terlambat. Saya lebih tahu dulu. Ya, anak-anak tadi sudah usul kedisiplinan. Nah, tidak usah dibantah anak yang usul. Apa nak? Nah, saya tidak menjebak. Satu, mapel apa yang kamu suka? Mapel apa yang kurang kamu suka? Kalau tidak disuka, itu mungkin karena gurunya metodenya kurang menarik. Guru bahasa Indonesia pinter nggih? Guru bahasa ada yang juara puisi itu berarti kan dia suka. Kalau dia nggak suka nggak mungkin ikut lomba, kan gitu kan. Kemudian ada yang ingin olahraga yang paling disuka. Jadi bagian tadi saya usulkan atletik, nah kamu latihan tiap hari, medannya cukup bagus ini, voli dan terusnya. Bahasa Arab juga, guru bahasa Inggrisnya wonten. Oke. Kalau ngajar jangan kereng-kereng Pak. Atau berikan sebuah metode yang menyenangkan. Karena ternyata dari sekian banyak anak-anak kurang tertarik. Padahal itu bahasa internasional diantaranya. Anak-anak bisa ke luar negeri dan bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka seperti apa motivasinya? Nah, dimotivasinya bukan diberitahu bahwa bahasa Inggris itu penting, enggak. Kamu ingin enggak? Misalnya pergi ke luar negeri, nah, diberi cerita yang indah-indah dulu. Oh ya kepingin. Nah, salah satu datanya bahasa, nah kan gitu kan. Jadi tidak langsung bahasa Inggris penting, bahasa Inggris udah. Diceritain dulu betapa indahnya di sana. Ya kan? Karena ketika orang tidak bisa berbahasa asing, ya seperti orang yang buta huruf Pak. Ketika saya ke Taiwan Pak, bahasa Cina bisa ya Pak yang goblok pol gitu Pak. Ya aku nggak paham. Jadi akhirnya kan nunggu anak saya menerjemahkan. Ya nggak berani, kecuali jen kayak iso bahasa itu. Nah gitu kan. Jadi tolak-tolak itu ya menjangan di tengah kota. Nah itu dimotivasi. Nah, itu kalau dengan metodenya itu. Dan ya Bapak yang hormati mohon izin ini berdiri Pak Nur ya. Nah ini sudah mulai metode pembelajaran, mesti saya harus berdiri. Kalau saya kemudian memberikan contoh dengan duduk, ya sama aja umpamanya duduk. Guru tidak boleh Pak ngajar dengan duduk semacam ini. Tapi jangan nggak usah bantah, karena sudah tak kelilingi semuanya duduk. Itu mau tak foto baru ngajar. Saya udah tak foto dulu. Nah itu tipe saya. Biasanya berdasarkan fakta dan data nggak bisa. Maka kemarin jangan ada dusta di antara kita. Karena saya sudah begitu nunggu di kelas. Sebelum saya sudah keliling sampai kelas 12 sana. Kelas 12 waktu itu kosong, nggak ada gurunya. Anaknya karena patuh ya diem aja tuh.
Nah, karena patuh. Coba anak di tengah kota Pak sudah nyampe mana-mana itu Pak. Hilang 1, 2, enggak ada guru, maka dikondisikan. Oke, metode pembelajaran. Tidak semuanya, beberapa aja, ini saya